warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Maulana. Saya sebagai penyuluh kehutanan ahli media pada Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 3 Bogor di Rumpin. Dalam hal ini saya akan menceritakan tentang budidaya lebah madu. Budidaya lebah madu yang kami laksanakan, kita lihat potensi yang ada di alam. Kalau memang di alam kita kelihatan ada madu liar ataupun apapun, berarti di lingkungan kita layak untuk budidaya lebah madu. Nah, dengan demikian untuk budidaya lebah madu itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu asal usul lebah itu sendiri. Akan saya jelaskan bahwa di alam ini ada dua jenis lebah. Yang satu lebah sengat yang ada jarum sengatnya itu, yang satu lebah tanpa sengat. Nah, dalam latinnya itu lebah apis sama lebah trigona. Nah, di kantor kami ini saya membina beberapa kelompok tani hutan dua jenis lebah itu. Nah, ada keuntungan dan keuntungan apapun itu lebah akan saya jelaskan. Kalau untuk lebah apis serena, apis jenis apis itu kami ada dua jenis yang kami pelihara, itu apis serana sama apis mellifera yang bisa dibudidayakan. Adapun yang liar itu dorsata, yang odeng itu tidak bisa dibudidayakan, itu madu liar, lebah liar. Jadi yang bisa dibudidayakan jenis lebah apis itu apis serana sama apis mellifera. Nah, gimana caranya? Kalau apis serana itu sering kita temui di rumah-rumah, di pelapon, di pintu, di salon, di pondasi-pondasi itu yang sering kita temukan di alam. Tapi kalau jenis mellifera itu lebih ke madu impor dari luar, ke Australia, Eropa. Tapi secara kualitas, secara produktivitas, madu mellifera itu yang banyak hasilnya. Karena memang koloninya lebih banyak dibanding madu serana. Tapi semua kualitas madunya sama. Kualitas madu itu tergantung bunga yang diisap, sari bunga yang diisap. Nah, yang kedua itu jenis madu trigona. Trigona itu lebah tanpa sengat. Nah, lebah tanpa sengat itu baru booming itu di awal tahun 2009-an lah. Selama ini kan biasa kita kenalnya hanya madu manis, madu apis, madu sengat. Nah, mulai tahun 2009 ke atas itu baru ditemukanlah madu trigona. Nah, madu trigona apa bedanya dengan madu apis? Nah, madu trigona itu madu tanpa sengat. Dia tidak membahayakan ke kita. Dia nggak ada sengatnya, tidak memberikan sengat apapun. Tapi hasilnya tetap madu. Nah, madu yang dihasilkan beda dengan madu yang sengat, lebah sengat. Kenapa? Lebah sengat itu dominan manis, madu pure manis. Tapi kalau yang jenis trigona, jenis lebah tanpa sengat, itu pasti ada rasa asam. Mau dominan maupun semop itu asamnya ada gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk kualitas madu semua bagus. Tapi kalau untuk madu yang trigona komponennya lebih banyak dibanding madu yang sengat. Karena kenapa? Kalau yang madu sengat itu kantong madu itu kan lilin, hanya lilin. Kantong madunya hanya lilin. Sedangkan yang madu trigona itu kantong madu itu propolis, cangkangnya propolis. Sehingga madu yang dihasilkan itu udah mengandung propolis sama bipolen tepung sari itu. Makanya kalau untuk yang punya halangan untuk ke gula ataupun ini lebih disarankan ke madu trigona karena kandungan glukosanya kecil, asam aminonya tinggi. Tapi dari harga memang beda. Dari harga, ada kualitas lah. Kalau madu budidaya yang apis mellifera itu sekilo itu antara kalau hasilnya madunya ya. Madu itu sekilo untuk madu itu ya 1 kilo atau seliter kisaran 150 sampai 200 ribu kalau madu yang manis. Sedangkan kalau madu trigona ini 2 kali lipatnya 300 sampai 500 ribu 1 kilo atau 1 liternya. Itu perbandingannya yang dihasilkan. Tapi secara budidaya yang harus disiapkan, nah kita bisa mendapatkannya di komunitas-komunitas lebah yang membudidayakan lebah banyak. Di kami kan memang ini tusi kami ini memang pemberdayaan. Kalau untuk pemesanan bisa di kami. Keuntungannya kalau untuk madu kami sarankan yang tidak membahayakan itu bisa madu trigona tanpa sengat lah, kayak gitu. Nah, dari hal itu tapi kita harus menyiapkan dulu lingkungan. Apa yang harus disiapkan untuk lingkungan untuk budidaya itu? Satu, lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak ada kebisingan, tidak ada pestisida, tidak ada asap, tidak ada apapun, yang lingkungan hawanya sejuk dan lain-lainnya.
selain lingkungan itu harus sediakan pakan. Nah, di dalam lebah itu ada beberapa jenis pakan yang harus disiapkan. Pakan itu pasti dari tumbuh-tumbuhan. Nah, pertama, satu, setiap makhluk hidup butuh air. Harus ada sumber air. Mau sungai, mau ember, mau apapun itu, ada harus sumber air apapun itu untuk ngisap. Yang kedua itu bunga-bunga yang mengandung nektar. Nektar itu ya bunga-bunga, bisa bunga dari buah-buahan, rambutan, mangga, yang jenis-jenis buahan yang musiman tahunan. Bisa jadi dari bunga harian. Kalau harian itu bisa dari rumput-rumputan, bisa jadi bunga-bunga yang di taman, bisa ada bunga matahari, bunga santos temon, air mata penganten, dan bunga-bunga yang memang ada benang sarinya lah yang mengandung nektar. Tidak semua bunga itu mengandung nektar ya. Itu harus diinikan. Bahwa kayak bunga Kamboja nggak ada nektarnya itu, kayak bunga ros nggak ada nektarnya itu. Jadi memang bunga yang mengandung nektar, sedikit banyak nektar, karena dia pasti mobilisasinya cari. Yang kedua itu harus bunga yang punya serbuk sari. Nah, kalau yang pernah ngelihat di lebah, si lebah itu membawa di kakinya kuning, tepung, itu namanya serbuk sari. Didapat bisa dari bunga-bungaan, bisa jadi bunga jagung, bunga matahari, dan bunga-bunga lainnya. Itu untuk serbuk sari, itu fungsinya untuk bertelurnya si ratu, untuk memperbanyak koloni. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu kalau jadi jenis ini trigona itu harus ada resin, getah. Pohon-pohon yang mengandung getah. Bisa mangga, bisa sukung, bisa karet, bisa macapun apapun, manggis yang pohon memang ada getahnya. Nah, itu dia ngambil lah dari sari resin itu untuk pertama, untuk proteksi dia, corong, gunanya. Kedua, untuk kantong-kantong madunya. Jadi kantong madu itu dari resin, itu kantong-kantong yang trigona. Kalau yang jenis apis yang nyengat itu dari lilin, itu juga dari pohon juga lilinnya. Itu semua bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang memang berminat, kalau saya sarankan tuh lebih ke lebah yang tanpa sengat. Karena itu bisa dibudidayakan di rumah sendiri, tidak membahayakan, mengontrolnya mudah. Jadi kita kalau mengontrol tuh dilihat aja kotak stupnya, dilihat, oh madunya kurang, berarti bunganya kurang, kita tanam bunga aja. Oh telurnya kurang, berarti serbuk sarinya kurang, kita tanam yang memang mengandung serbuk sari. Nah, seperti itu bisa ngontrolnya mudah karena tanpa sengat. Nah, dari harga pasaran untuk budidaya lebah itu, kalau lebah tanpa sengat trigona ada 3 jenis yang memang biasa dijual di Indonesia. Pertama tuh jenis lepisep, itu lebih ke daerah Pulau Jawa lah. Jenisnya lepisep, itu kisaran harga di online juga ada, di mana-mana ada, itu kisaran antara 150 sampai 250 yang siap budidaya. Setiap di situ sudah lengkap, ada ratu, ada koloninya, ada telurnya, ada madunya sedikit. Jadi tinggal kita carikan tempat, siap tuh dilepas untuk budidaya. Itu kisaran seperti itu yang lepisep. Memang jumlah koloninya tidak banyak. Yang kedua itu jenis biroi. Sama bentuknya kayak lepisep kecil, tapi jumlah koloninya lebih banyak. Tapi harganya pun itu kisaran antara 1 juta sampai 1.500.000. Satu paket itu. Nah, yang ketiga itu yang itama. Yang itama itu lebih besar lebahnya. Kayak semut, kayak lalat, kayak itu ya. Itu lebih besar. Itu jenis itama. Itu dari lokayu sama toppingnya itu dia kantong madunya lebih besar, itu di kisaran sama 1.200.000 sampai 1.600.000. Itu siap paket, siap budidaya. Nah, kalau untuk produktivitas, kalau memang itu lingkungannya memungkinkan ada nektar bunga, dalam 1 bulan 2 bulan juga sudah ada madunya, penambahan madu. Hal itu. Nah, itu kalau untuk pemanenan kita ambil hanya 3/4-nya aja dari madu. Karena madu sama yang lainnya itu kan cadangan makan si lebah sebenarnya, tapi manusia memanfaatkan, diberi izin sama Allah untuk memanfaatkan untuk kesehatan. Jangan sampai manennya frontal, itu akan mempengaruhi si lebah, akan kabur ya, akan kabur seperti itu. Nah, adapun hama dan penyakit untuk lebah itu ada beberapa. Pertama serangga, semut, kecoa, laba-laba, burung walet, maggot. Nah, seperti itu, hal-hal kayak gitu, cicak. Nah, itu kita setiap ngontrolnya hanya itu. Kalau melihara lebah itu, istimewanya kita tidak harus kasih pakan. Kalau kita berternak bebek, ikan, sapi, apapun itu mamalia,
kita pasti beli pakan dong. Nah kalau lebah enggak, kita siapkan lingkungan aja, dia nyari sendiri, ngontrol sendiri. Itu keuntungan lebah dibanding peternak yang lain, seperti itu. Seperti kalau harga madu, nah kalau harga madu Trigona itu sebesar 300 mili ini saya jual 130.000. Dengan ukur yang sama, madu hutan itu cuma 50.000. Sama-sama madu, kualitasnya seperti itu. Dan untuk pasaran madu sangat masih terbuka lebar untuk budidaya madu. Memang tinggal meyakinkan. Nah itulah fungsinya kita. Kadang sekarang madu banyak temuan, ada madu sintetis, oplosan, sirupan. Nah, itu harus tahu kita mana madu asli, mana madu murni, mana madu palsu. Nah, kalau madu murni itu jelas. Misalnya kita berbudidaya, nektarnya itu dari bunga, ngisapnya si lebah itu dari bunga. Nah, menghasilkan madu. Kalau madu asli bisa pas ceklik pakan, nggak ada bunga, dikasih cairan gula atau cairan madu, dia ngisap cairan itu, hasilnya madu juga. Itu madu asli Pak, bukan murni. Murni itu dari tanaman lah, bunga. Kalau asli itu bisa dari cairan madu itu sendiri, disimpan di sekitar itu, dia ngisap atau cairan gula, hasilnya madu. Ada juga sekarang kan berita madu palsu, itu ya komponen dari bahan kimia lah, macam-macam. Ya ada juga madu oplosan, madu asli dicampur gula, dicampur pemanis, sirup atau apapun itu. Nah kita makanya saya sebagai penyuluh kehutanan diminta pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengawal kemunian keaslian madu itu sendiri. Nah makanya saya sarankan kalau beli madu di tempat asalnya, di tempat yang memang terpercaya, budidaya, di petugasnya yang memang dipraktisi lah. Saya tidak bisa meyakinkan madu yang dibawa di ember itu asli nggak bawa sarang. Ya kalau keaslian madu apapun itu kita kalau memang asli tidaknya kan harus di laboratorium. Tapi kalau kali kasat mata kita bisa kok dari merasakan madu ini kalau asli mah anget di leher kan, anget. Rasa di lidah juga tidak ada pemanis, anget. Kalau pernah madu palsu bandingan aja. Maaf kalau madu TJ atau apa itu beda nih dengan yang madu langsung seperti ini rasanya. Bisa merasakan lah seperti itu. Kita membedakannya. Memang kadang katanya pakai tisu, pakai ini. Itu kan orang-orang yang memang mencoba. Tapi memang kalau diberikan pemanas, kalau itu campuran gula ada kerak tuh. Tapi kalau misalnya disetrika nih ditetesin, kalau los aja kayak daun talas berarti murni madu itu. Tidak ada campuran gula. Tapi kalau ada ngendap, kerak, itu berarti ada campuran gula Pak. Kerak gula itu. Nah itu salah satu untuk kita ngelihat madu itu asli oplosan atau apapun itu. Pakai apa saringannya tadi? Setrika bisa Pak, atau enggak. Katanya madu asli murni itu nggak dikesemutin. Nggak ada. Namanya madu itu mengandung glukosa, pasti ada semut yang suka. Itu salah kaprah yang sering ini. Terus madu kalau di kulkas nggak ngendap. Ada jenis-jenis tertentu bunga itu kayak randu itu kayaknya ngendap. Memang ini nggak akan jadi beku Pak kalau asli mah di freezer. Nggak akan jadi es. Kalau madu asli itu nggak akan jadi es. Ya gini-gini aja. Nggak akan jadi es. Karena nggak ada kandungan gas. Gitu. Ya gitu. Ya. Ada pertanyaan Pak? Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Ya, kalau lebih jelas bisa untuk bimbingan teknis di kantor kami ini kan memang fungsinya pelatihan dan pengembangan ya. Untuk pelatihan sistem kelas apa gimana? Sistem kelas. Jadi kita untuk pelatihan kita ajarkan dari pengenalan di alam tuh yang kayak gimana, cara memindahkan dari alam misalnya dari bambu pindah ke cara membuat stup, kotak stupnya gimana, itu kita ajarkan tuh membuat suatu memindahkannya. Koloni apa aja alat dan bahannya, ini kan sampai pemeliharaannya bagaimana, seperti itu akan kami ajarkan dari nol nggak bisa sampai bisa, sampai jenis pakannya apa aja, hama penyakitnya bagaimana, cara pemanenannya bagaimana. Berapa lama tuh untuk itu? Untuk kalau itu sih banyak waktu sebenarnya, bisa 1 hari, setengah hari teori, satu praktek. Tapi tergantung pemahaman ya. Kalau mau bagus ya 3 hari kita teori dulu. Tapi sebenarnya sih teori nggak penting menurut saya. Lebih banyak praktek, lebih banyak. Karena teori kan genusnya apa, habis apa, ini lebih banyak ke teori. Tapi praktek, ya lebih kalau saya sebagai praktisi kadang kita tuh terserap
prakteknya. Dibanding teori ini kan bosen gitu. Tapi untuk teori itu lebih pengenalan sih jenis lebah di Indonesia itu ada berapa, di mana aja yang untuk ini, penyakitnya gimana video, dan prakteknya kita lebih banyak gitu. Menyiapkannya seperti itu sih Pak. Ya. Kalau untuk harga praktek harus ada standarnya, saya nggak bisa ngejelaskan itu berapa ininya. Iya, nanti bisa DPR-nya. nih. Iya. Ada brosurnya kali Pak. Iya, nanti ada dijelaskan manajemen lah. Kalau saya praktisi ya siap mengajar dimanapun seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ya. atas sahabat pewakif Pandu Wakaf Indonesia. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Ivan. Ivan. Ya. Ya Pak Ivan sangat jelas sekali ya. Semoga ini menjadi solusi ya, tambahan program Pandu Wakaf Indonesia yang hari ini berkecimpung di wakaf pohon ya. Satu pohon satu muakif. Nah, ini nanti akan diprogramkan satu stup ya, satu Ya, stup satu. satu muakif.